kebetulan banget kemarin tanggal 9 Juni menginjak usia 20 tahun nih ya. Birthday Yosefa. Terus Jadi itu tuh lebih ke lagu ibadah gitu, lagu buat ibadah, tapi itu yang warna dan nilai-nilainya yang remaja banget gitu. Orang beruntung ya waktu soalnya masih waktu kecil juga ya. Waktu SMP kan belum ngerti nyanyi banget gitu loh. Terus habis itu persekutuan anak-anak muda di Semarang, jadi itu komunitasnya itu tuh ke Jawa Timur. Dari Sabang sampai Merauke sekalian jadi satu lah. Kapan-kapan ya. Jadi itu YouTube-nya Higher Than Ever Church nanti bisa ditayangin di bawah sini ini. ya. Oke. Hai guys, balik bareng aku, Dea Agustin, di acara Ngobrol bareng Dea. Oke, kali ini saya akan bahas tentang religi bersama kakak cantik yang bersuara emas, yaitu Yosefa Putri. Halo teman-teman. Halo Dea. Halo Yosefa, gimana kabarnya? Baik banget sih. Kamu gimana? Oke, alhamdulillah juga baik. Gimana nih kesibukannya? Kesibukan sekarang sih jadi mahasiswa ya. Mahasiswa Universitas Semarang. Aduh, sibuk ya semester 4. Oke. Banyak tugas gitu. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu nggak sih buat teman-teman yang di rumah kalau mau tahu? Halo teman-teman semuanya, nama aku Yosefa Putri Sefanya. Aku akrab dipanggil Yosefa atau Eca. Dan kebetulan banget kemarin tanggal 9 Juni menginjak usia 20 tahun nih ya. Birthday Yosefa. Terus aku ini kesibukannya sekarang menjadi mahasiswa di Universitas Semarang, jurusan Ilmu Komunikasi, dan kebetulan dipercaya menjadi komandan tingkat atau ketua kelas dari kelas kami Ilmu Komunikasi Asore. Baik. Oke, sebelum kita melanjutkan lebih dalam tentang Yosefa dan kegiatannya, kali ini kita boleh lihat video yang satu ini dulu ya, silakan. Tada! Shalom. Shalom. Siapa yang bersemangat hari ini kita berada di rumah Tuhan? Kita mau sama-sama puji nama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan sama-sama sore hari ini. Saya teringat suatu statement saudara. Ada misionaris di tahun 1700-an kalau nggak salah. Ada suatu frase yang dikatakan, "May the Lamb who was slain receive his reward of his suffering." Dan itu juga di timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. nyanyikan sekali lagi. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Oke, tadi adalah sedikit cuplikan kegiatan dari Yosefa. Sebelumnya boleh ceritain nggak sih Yos, tadi tuh kegiatan apa dan ngapain aja gitu? Oke, sedikit perkenalan sebelumnya ya teman-teman. Jadi aku ini adalah anak yang lahir dari keluarga Kristen dari awal gitu. Terus akhirnya aku ini sampai sekarang bergereja di namanya Higher Than Ever Church di arteri Ruko Diamond Cipta Niaga di Bandar Harjo. Jadi itu adalah kegiatan ibadah remaja khusus di gerejaku itu hari Sabtu jam 5 sore, dan di situ tuh aku dipercaya menjadi pelayan mimbarnya di situ. Aku jadi tim vokal, jadi worship leader, jadi singer juga di situ. Jadi yang bawakan lagu-lagu buat jemaat gitulah intinya. Jadi sebelum pembicaranya khotbah, jadi itu kita ada nyanyi dulu gitu. Oke, sebenarnya tuh nyanyiannya tuh emang dikhususkan emang nyanyian keagamaan atau ada kayak diselingi lagu-lagu kayak yang lain sih, kayak lagu pop atau apa gitu, lagu Inggris gitu, ada nggak sih?
Jadi itu tuh lebih ke lagu ibadah gitu, Ibadah. lagu buat ibadah, tapi itu yang warna dan nilai-nilainya yang remaja-remaja Remaja banget gitu gitu ya, lah, kayak heeh. masa kini gitu yang Heeh, ngikutin yang masa anak-anak zaman. muda, Oke. yang nggak yang melo-melo, yang Enggak. bener-bener kayak Yang apa bikin ya, yang semangat. ngebeat, Yang heeh, ngebeat gitu. gitu-gitu. Jadi itu juga lagunya nggak semua bahasa Indonesia, jadi ada lagu bahasa Inggris Inggris. juga. Karena dari band luar negeri itu juga ada yang nyiptain lagu-lagu yang buat anak remaja Remaja. gitu, yang buat youth gitu di gereja gitu. Biasanya itu kan pasti kan kayak ada beberapa lagu yang kamu belum hafal ya Yos. Nah itu tuh kayak kamu hafalan satu lagu tuh biasanya tuh membutuhin waktu berapa lama sih? Kayak itu kan ada yang Inggris juga, itu kan kayak agak jelimet ya walaupun Nah, kayak tahu bahasa Inggris gitu. Ada berapa lama sih gitu? kan kalau aku tugas jadi worship leader yang nentuin lagu-lagunya itu, jadi biasanya aku hari Senin sampai Jumat. Kalau yang waktu Sabtunya aku tugas itu tuh Senin sampai Jumat tuh aku milih dulu lagu-lagunya, aku nentuin dulu lagu apa yang mau dibawain. Itu sekitar ada 5, 6, 7 lagu lah gitu setiap ibadah. Nah gitu cara aku ngapalin lagunya itu dengan cara dengerin lagunya terus gitu. Terus kalau waktu ibadah itu juga ada kayak prompter liriknya gitu loh. Oh, udah ada prompter kayak ada liriknya makanya kan Betul. enggak. Jadi kalau misalnya kan mimbarnya di sini tuh ada layarnya sendiri gitu buat lirik gitu. Kan jemaatnya juga ada lirik-liriknya. Jadi kita semua bisa Biasanya ikut ngikutin. nyanyi bareng-bareng gitu ya, enggak cuma Yosef aja yang nyanyi gitu ya. Betul. Kayak ceritain kenapa sih kamu memilih pingin jadi singer atau sebelumnya emang disuruh orang tua atau emang keinginan sendiri gitu, coba ceritain deh ke teman-teman gitu. Oke, biar teman-teman tahu juga. Jadi aku itu adalah seorang penyanyi dari aku kecil. Jadi aku waktu kecil itu waktu umur masih TK SD gitu aku sering diajak orang tua ke gereja. Itu waktu di gereja dekat rumah. Jadi aku waktu kecil itu tuh diisengin kayak ayo coba nyanyi di gereja gitu, coba nyanyi lagu ini. Dulu kan ada sekolah minggu juga. Sekolah minggu tuh yang buat anak-anak kecil. Nah itu kan kita juga diajarin nyanyi-nyanyi buat nyembah Tuhan gitu-gitu. Terus waktu di situ mulailah orang tua aku kayak suaranya bagus nih, bisa dikembangin gitu loh. Jadi waktu kecil itu aku sering bawain lagu di gereja, bawain lagu sendirian di gereja. Terus kayak dari situ tuh jadi apa ya namanya, pengalaman yang Pertama gitu. iya, pengalaman pertama banget Kayak nyanyi di gereja gitu. Betul. Jadi first step-nya itu di gereja dulu waktu aku di kecil awal gitulah, kayak step sampai sini gitu. Betul. Terus aku waktu tahun 2018 waktu aku SMP itu aku mulai join pelayanan di sekolahan. Jadi sekolahku tuh kebetulan sekolah Kristen, jadi kita ada kebaktian nih tiap minggunya. Tiap minggu tuh ada kebaktian anak-anak satu sekolahan, dan di situ aku dipercaya jadi singer, terus jadi kayak yang bawain pujian penyembahan juga. Nah di situ jadi batu loncatanku di situ. Jadi waktu aku SMP itu jadi second step aku pelayanan waktu kecil juga kan. Terus yang SMP itu mulai. Terus di SMP ini aku pindah gereja di gereja yang ini nih. Yang sekarang ini ya, yang sampai sekarang. Iya, yang sampai sekarang ini. Dan itu awalnya belum pelayanan karena masih ragu gitu loh. Masih kayak ya udah nyanyi biasa gitu. Itu kan soalnya juga di gereja ini tuh juga pelayanannya cukup besar. Jadi gerejanya kan cukup besar. Jadi kalau mau daftar itu kayak masih ragu-ragu, kayak takut gitu kan. Terus suaraku juga masih belum mumpuni waktu SMP. Terus akhirnya saudaraku ini yang pelayanan di gerejaku ini, saudaraku bilang sama aku, Eca coba dong daftar pelayanan di sini, daftar jadi choir atau paduan suara atau jadi singer gitu. Terus awalnya kayak aku ragu-ragu kan, terus aku cobalah sama temanku ini juga saksi perjuangan pelayananku. Terus waktu SMP itu aku coba daftar, terus ikut doanya dulu, ikut kumpulnya dulu, terus akhirnya mulai jadi paduan suara, jadi choir yang nyanyi di waktu ibadah. Terus habis itu 2018 itu jadi choir, terus tahun 2020 itu mulai dipercaya jadi singer. Jadi singer tuh yang backingnya WL itu tuh WL itu worship leader. WL itu yang mimpin pujiannya gitu loh. Oh, betul, kayak rame-rame itu kamu yang memimpin gitu ya? Betul, WL itu yang mimpin di depan, kalau singer itu yang mimpin di belakang, yang backing vokalnya gitu. Kok choir kan beda lagi, itu kan paduan suara.
Terus waktu itu aku jadi singer dulu, habis itu baru 2 tahun ini kayaknya jadi WL. Terus percaya jadi WL sampai sekarang. Sekarang gitu ya. Kalau buat latihan sendiri gitu ada latihan khususnya nggak sih atau emang sepinginnya Yosef aja? Oke. Ada nggak? Kalau latihannya itu ada hari Kamis sama hari Jumat. Kalau yang hari Kamis ini yang khusus ibadah youth atau remaja. Itu kalau jamnya itu bisa jam 6 sore sampai jam 9 atau enggak jam setengah 7 sampai jam setengah 10 atau fleksibelnya malam WL-nya. gitu ya. Emang disusun buat malam soalnya ada. Betul. Terus kalau yang hari Jumat itu ada latihan buat 3 kali ibadah hari Minggu pagi, Minggu siang, Minggu sore. Itu latihan hari Jumat. Jadi bisa mulai dari jam 6 sore itu kita awalnya ada doa dulu, doa bareng-bareng, habis itu mulai dari jam 8 semuanya latihan gitu. Oke, untuk kayak kegiatan di gereja itu emang ada kegiatan atau event-event nggak sih yang emang Yosefa pernah ikutin gitu? Kalau dari gerejaku sih sering ya ngadain eventnya, jadi kayak setiap minggu itu tuh jadwal gereja tuh nggak kosong gitu loh, jadi masih ada terus gitu ya? Jadi tapi itu lebih ke maksudnya ke jadwal kegiatan gereja, jadi emang pergerakan ada gereja kegiatan gitu. Jadi waktu hari Senin itu kayaknya ada MK tuh jadi kayak gimana? mesbah keluarga, jadi perkumpulan Antar orang-orang gitu, bukan Orang-orang sih, gitu. orang-orang, kumpulan orang-orang, jadi itu mereka dari wilayah tertentu mereka bentuk suatu perkumpulan, itu mereka doa bareng di situ kayak persekutuan gitu. Nah terus hari Selasanya itu ada doa di gereja jam 6:30. Terus habis itu ada Rabu itu juga buat MK itu, hari Kamis buat latihan, Jumat buat latihan, Sabtu buat ibadah, Minggu juga buat ibadah. Jadi latihan-latihan itu langsung buat ibadah gitu Betul. ya. Oke, kan selama Yosefa jadi singer tuh mesti kan ada lah kejadian-kejadian atau suka dukanya menjadi singer apa. Terus bisa ceritain nggak? Cuman jangan dijawab sekarang ya. Kita tunggu yang satu. Bukalapak emang cincai, harga santai kagak lebay. Dinego aja say, pasti bisa say. Dinego sampai okai. Ayo, semua yang dinego bisa dinego. Nego di tahun jago. Ambil HP say, tinggal nego sampai cintai. Pilih produknya, langsung klik tombol negonya. Jangan lupa masukin angka nego say. Setuju harga penawaran atau nego lagi say. Hanya di Bukalapak periode 26 sampai 31 Januari 2017. Ingat, cuma di Bukalapak say. Dinego aja say, pasti bisa say. Dinego sampai hokai. Saudara-saudara, jangan menyerah. Hari itu akan datang. Dia akan datang. Iritologi nomor 018. Oh, thank you. My God. Rabu, oh amazing. Rabu Rawit, Rabu wajib irit dari Axis. Ya Prabu, paket internet Axis, diskonnya amazing. Irit itu Axis. Wah. Ku beri satu permintaan. Nah, Jin, aku mau terkenal se-Indonesia. Fotoku eksis di mana-mana. Oke, foto dulu ya. Wis yo, eksis di mana-mana. Yang penting happy. Hey, ini Ferry Hausan yang tidak minum 2 gelas air putih saat berbuka. Tidak cukup minum air putih saat berbuka membuatnya kelelahan. Karena kelelahan, ia jadi ketiduran. Dikira pingsan, temannya panik gak karuan. Dan orang-orang di restoran ikut-ikutan. Bahkan semua orang
Jangan buat semua orang panik gak karuan. Dan cukupi kebutuhan air putih di bulan puasa dengan 8 gelas per hari. Ingat selalu, Aqua 242. 2 gelas saat berbuka, 4 gelas di malam hari, dan 2 gelas saat sahur. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia. Dia. Lagu apa sih, bro? Hah? Lagu apa ya? Oh Tuhan, ku cinta dia. Selalu tahu musik dengan Google. Dia, rindu dia, inginkan dia. Buffering mulu nih, sinyal jelek banget. Woi, HP gue! Woi, jangan lari lo! HP lama, internet lemot. Gua balikin nih. Nih, gua tambahin, beli yang baru. Mau internet ngebut? Pakai modem Wi-Fi Smartfren 4G LTE Advanced. Apapun HP-mu, internetnya jadi 4G. HP kita juga lemot nih. 4G ini juga ada. Lah, itu kan HP gue. Copet! Mana? Mana? Internet ngebut pakai modem Wi-Fi Smartfren 4G LTE Advanced. Di, mau aku, Wak? Nanti aja. Yuk, jalan. Kurang minum menurunkan konsentrasi dan fokus. Ada Aqua? Semua masalah ada solusinya. Nggak mau mepet-mepet? Tinggal pencet-pencet. Wow. Perut keloncongan? Tinggal acungin tangan. Wow. Pusing sakit kepala? Minum Oskadon, cepat sembuhkan sakit kepala. Sakit kepala hilang, hidup jadi tenang. Oskadon Pancen, oh yeah! Tahu bulat. Mas, beli rendang setengah kilo ya. Oke. Isi pulsa ya. Oke. Pesan TV flat screen bisa? Oke. Mau jadi sambilan atau kerja tetap? Ini semua bisa jadi agen Bukalapak. Dapatkan hingga jutaan rupiah setiap minggunya. Daftar jadi agen Bukalapak sekarang. Iritologi nomor 54. Nunggu guru selfie dulu. Ganteng dikit, cekrek. Ganteng banyak, cekrek. Ganteng banget. Cekrek upload. Mandi kembang like this. Pulang sekolah ngumpul bareng senyum bebek cekrek. Salam hormat cekrek. Upload. Budi Belagu like this. Bobby Baper like this. Menatap masa depan. Ayo cekrek upload sepuasnya pakai Axis juara iritnya. Bronet 1 GB 14.900 bisa upload 5.000 foto atau keuntungan lainnya. Irit itu Axis cekrek upload. Cepet. Mana pendekar golok emas? Mana pendekar golok emas? Di kota.
Pendekar golok emas! Kota, ayo kota. Mana pendekar golok emas? Cari emas yang berapa gram? Mana pendekar golok emas? Di sini ada keramas, Jin, keramas. Oh iya. Darn. Baru silawedan! Mentok ya, break dulu aja pakai KitKat. Mana pendekar golok emas? In 200 meters, turn left. Take the second exit, then turn right. You have reached your destination. Mau nebus obat kok. Kok ngutang dulu ya? Ada break, ada KitKat. Belajar. Oke, balik bareng aku Dea di ngobrol bareng Dea yang masih bersama Mbak Yosefa. Oke, balik ke pertanyaan tadi aja, saya ulangin aja ya Yos. Oke, ada nggak sih kayak pengalaman suka dukanya menjadi seorang singer dan apalagi kamu seorang mahasiswa juga ya? Coba bisa dijelasin ke teman-teman deh. Oke, kalau pertamanya dari dukanya dulu ya. Oke, dukanya dulu. Kalau dukanya itu mulai masuk kuliah ini jadi lebih ke susah ngeimbangin sama pelayanan di gereja sama kuliah karena kan kebetulan kita kuliah sore ya kan. Iya. Ya kan jamnya jam 5 sampai malam banget. Nah, kebetulan kan latihanku kan juga jam 6 sampai malam juga kan. Nah, itu tuh lebih ke susah ngimbangin waktunya. Jadi kadang itu yang dulunya bisa tugas nyanyi setiap minggu itu tuh bisa kayak sekarang cuman sebulan sekali karena kan jarang-jarang gitu. Karena kan ada kuliah juga jadi kita harus fokus sama kuliah dulu karena itu yang jadi prioritas dulu kan. Baru itu kalau ada waktu bisa latihan di gereja buat hari Sabtunya gitu. Nah terus kalau yang sukanya itu lebih ke kayak dengan talenta yang aku punya, dengan bakat yang aku punya, tuh aku bisa nyenengin orang-orang dan juga aku bisa nyenengin Tuhan yang ngasih aku bakat gitu kan. Jadi aku dengan adanya dikasih bakat talenta bisa nyanyi ini, yang dikasih suara yang seperti ini, Sinyalnya bagus gitu lah kayak sairi gitu. Nah ini tuh aku bisa kayak gimana ya, jadi mempersembahkan ini tuh buat Tuhan lagi loh yang ngasih ke aku. Balik lagi ke Tuhan lah, semua itu balik ke Tuhan. Betul. Kan dengan suara Yosefa yang kayak bagus gini lah intinya kayak ada gak sih keinginan ngikutin lomba gitu, ada nggak? Dulu sih ada ya, tapi kan karena waktu ini kan sudah kayak sibuk banget. Waktu itu aku punya keinginan tuh waktu SMP tuh aku pernah lomba. Jadi aku pernah lomba waktu itu di SMA Kesatrian kayaknya. SMA Kesatrian 1 tuh ngadain lomba. Yang di gereja ini ya? Iya kayaknya. Nah, terus tuh aku dari perwakilan sekolahanku tuh ada dua anak. Jadi aku sama temanku ini perwakilan nyanyi di sana. Tapi ya kurang beruntung ya waktu soalnya masih kecil juga ya. Waktu SMP kan belum ngerti nyanyi banget gitu loh. Terus habis itu udah masuk SMA, terus ada pandemi, terus ini kuliah kan jadi kayak susah kalau mau lomba, mau kompetisi tuh kayak waktunya tuh nggak ada gitu loh. Takut kayak kebuang sia-sia aja gitu. Terus kan selama kamu pribadi ada nggak sih kayak dikasih harinya tuh hari apa aja, terus jamnya itu emang seinginnya Yosefa atau emang ada jam khusus di gerejanya gitu?
Oke, kalau dari gerejaku itu kayak yang tadi aku udah jelasin juga kan, yang setiap minggu itu seminggu tuh pasti ada acaranya. Tapi kalau yang hari-hari buat beribadah itu kan ada hari Sabtu sama hari Minggu. Kalau yang hari Sabtu itu jam 5 sore sampai jam 7 biasanya, jam 5 sore sampai jam 7 itu untuk ibadah remaja, namanya Youth Fire gitu. Terus kalau yang ibadah hari Minggu itu ada 3 kali, jadi Minggu pagi, Minggu siang, Minggu sore. Jadi di Minggu pagi itu ada jam 7 sampai jam 9, jam siang itu ada jam 10 sampai jam 12, jadi Minggu sore juga ada jam 5 sore sampai jam 7. Jadi itu ada 2 jam gitu. Tapi jemaatnya tuh biasanya datangnya kan ada yang biasanya memang Minggu pagi, biasanya datang memang Minggu siang, Minggu sore gitu. Jadi nggak selalu itu terus ya kayaknya. betul. Terus kan di gerejanya Yosefa sendiri tuh ada nggak sih Kak kegiatan yang akan mendatang? Nggak ada event-event ada yang mendatang tuh ada nggak sih? Ada. Biar teman-teman udah tahu itu yang mau ikutan. Jadi tuh besok tanggal 28 sampai 30 Juni itu kita dari gereja HRD Never itu dari terutama yang dari yang dari remajanya itu tuh kayak ada retreat. Kalau kita ngomong retreat itu kayak kayak kita kumpul bareng-bareng, dan itu sebenarnya sudah di close pendaftarannya, cuman aku mau ngasih tahu aja ke kalian semua, jadi bisa live streaming besok tanggal 28 sampai 30 Juni kita ada yang namanya Move itu kayak konferensi gitu loh, konferensi anak-anak remaja kumpul dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, itu tuh dari Jawa Barat, bahkan ada di Bali, Lampung juga ada. Di seluruh Indonesia ya, nggak cuma di Semarang aja gitu. Betul. Tapi yang ngadain dari gerejaku, dari Youth Fire sama dari persekutuan anak-anak muda di Semarang. Jadi itu komunitasnya itu tuh kerjasama buat bikin acara ini. Jadi acara ini tuh dikhususkan buat anak-anak remaja yang dari umur 13 tahun sampai 25 tahun. Jadi kita nanti ada sekitar 2.000 orang. Itu di satu gereja ya? Iya, di gereja satu lokasi 2.000 anak-anak dari Jawa Barat, dari Jawa Timur, dari Sabang sampai Merauke sekalian jadi satu lah ini. Kapan-kapan ya. Jadi itu nanti kita acaranya di HRD Never Church di arteri itu. Nah itu pasti seru banget sih nanti kok buat teman-teman yang mungkin udah ada yang daftar atau yang belum daftar, nanti bisa ikut live streaming. Kalau misalnya buat teman-teman yang belum daftar tapi mau menyaksikan, bisa dilihat di mana nih Kak Yosefa? Bisa dilihat di YouTube-nya HRD Never Church, nanti bisa ditayangin di bawah sini ya. Oke. Itu ada live streamingnya nanti. Kalau misalnya ada pun nanti harusnya ada sih, tapi biasanya juga ada. Biasanya ada gitu ya. Soalnya kalau di ibadah biasanya tuh yang kayak ibadah Minggu, ibadah Sabtu itu juga selalu ada live streamingnya. Jadi teman-teman kalau misalnya yang mau ibadah secara online gitu ada di YouTube. Oke, baik, terima kasih Yosefa. Oke, itu dialah ngode bareng Yosefa, ngobrol bareng dia dengan sama Yosefa. Oke, kalau misalnya ada nggak sih kayak buat pesan ke teman-teman kalau misalnya ada yang kuliah cuma jadi pengen jadi singer juga, kayak buat pesan buat teman-teman di rumah lah intinya, ada nggak? Buat teman-teman yang mungkin saat ini, teman-teman Kristen ya terutama ya, teman-teman Kristen yang mungkin saat ini sambil kuliah tapi juga sama pelayanan di gereja, pokoknya jangan putus asa, tapi tetap tahu prioritas kalian itu di mana. Kuliah memang penting, tapi kita juga harus ibadah ya, jangan lupa ibadah Tuhan, juga, ingat nomor Tuhan, jangan lupa ke gereja. Pokoknya gimana ya, hatinya tuh tetap fokus sama Tuhan gitu, jangan terlalu fokus sama diri kita sendiri, tapi kita juga harus mengembangkan setiap apa yang ada dalam diri kita buat Tuhan gitu sih. Oke, baik, terima kasih Yosefa ya udah mau nyempetin ngobrol-ngobrol bareng aku sama teman-teman di rumah buat sharing-sharing ceritanya. Oke, sekian dari saya dan sampai jumpa di ngode berikutnya. Dadah.
Oke. Sekarang